Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Ini e-bisnis. E-bisnis ini sebenarnya ada materi kuliah tersendiri ya, satu semester. Tapi di sini kita mengenalkan bahwa e-bisnis ini adalah salah satu dari sistem yang luas, yang besar, yang berbasis WAN ya. Apa WAN itu? Apa WAN? Jadi WAN itu adalah jaringan antar wilayah ya. Jadi jaringan global. Wide Nah, area e-bisnis, network. ya, jaringan global ya. Jadi antar wilayah. Oke. Nah, sistem yang besar ini adalah terdiri dari sistem-sistem dari organisasi-organisasi yang ada. Nah, e-bisnis ini kalau kita lihat yang secara umum, secara kucingku nyeluk mangan. Yang umum yaitu contohnya misalnya e-commerce, e-bisnis, misalnya sistem kependudukan ya, sistem kependudukan misalnya kita lihat daftar kartu KTP secara online ya, bisa online, bisa mendapatkan KTP secara online, KTP elektronik secara online, nanti tinggal bawa suratnya ke kantor kecamatan atau ke kantor kependudukan untuk mendapatkan KTP aslinya. Ya. Atau kita sebagai anggota organisasi, ya, atau sistem pemerintahan yang lebih interaktif, misalnya sistem pengadaan barang, ya, atau sistem yang murni bisnis, misalnya kayak Tokopedia, kemudian Gojek, ya, kemudian apalagi banyak ya, yang Indonesia kayak Bukalapak misalnya ya, yang sudah melantai di bursa efek. Oke. Bisnis online itu, saya sedang online kayak sekarang itu ya, kita sedang online ini. Kalau bisnis online yang resmi biasanya menggunakan membangun sistemnya ya, membangun sistem mulai dari bayar, mulai dari pesan, bayar, diserahkan ya antara konsumen, kemudian perantaranya yaitu pembangun sistem seperti Tokopedia, Bukalapak ya, dengan produsen. Dan apa satu lagi? Jaringannya ya, produsen, kemudian startup, kemudian logistik, kemudian konsumen, perbankan ya, dan lembaga keuangan. Bisa perbankan, bisa jaringan-jaringan yang lain ya, seperti Indomaret, Alfamart ya, Link Aja, sistem-sistem pembayaran online yang lain. Itu merupakan satu jaringan sistem yang besar, terdiri dari sistem-sistem organisasi tertentu. Ya. Di sini sistem suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar, yang terdiri dari sistem-sistem kecil, misalnya dari produsennya kan banyak ya, kemudian startup, ya, kemudian perbankan, lembaga keuangan ya, tidak hanya perbankan, tapi lembaga keuangan,
bisa perbankan, bisa pembayaran online ya. Seperti apa contohnya? Seperti link aja atau GoPay atau apa yang lain, Mas? Yang lain. OVO, ya banyak lagi. Jadi lembaga keuangan boleh bank, boleh non bank. Apalagi? Oh, ada sistem distribusi. Yaitu saluran distribusi atau lembaganya namanya logistik. Nah, ini satu sistem yang besar, yang dimana sistem ini bisa dibangun ya atas perkembangan TI ya, atas apa namanya manfaat perkembangan membangun sistem. Jadi produsen membangun sistem sendiri, tapi dibangun oleh startup itu ya. Kemudian ya produsennya hanya ikut aja, daftar aja di startup. Tapi saluran distribusi ini punya pengembangan sistem sendiri. Lembaga keuangan punya sistem sendiri. Ya, konsumen ikut startup. Ya, konsumen ikut startup. Gitu. Oke, lanjut. Bisnis online dalam sebuah sistem yang terkait pada aktivitas tertentu dikatakan online jika apa? Keadaan beroperasi. Oke. Dalam telekomunikasi ini disebut online memiliki arti lain dibanding yang sini ya. Secara spesifik bahwa sebuah sistem yang lebih besar tadi yang kita ceritakan dikatakan online bila berada dalam kontrol langsung dari sistem tersebut ya. Satu contoh, kita sedang online di Bukalapak, maka kita sedang dalam kontrol langsung oleh sistem dari Bukalapak. Ya. Dan tidak ada intervensi dari manusia, ya. Jadi otomatis sudah dijalankan secara otomatis. Sekarang juga marak bahwa investasi online itu sudah robotik, ya. Investasi di pasar modal itu sudah robotik. Jadi tidak ada intervensi dari manusia. Ya, kalau kita senang investasi di pasar modal, maka kita ikut yang robotik, maka dalam membeli maupun menjual kita sudah set di mana, atau sudah ikut yang auto robotik, sudah pinter robot, diprogram oleh pemrogramnya bahwa kita akan membeli dan menjual secara otomatis mengikuti analisis dari robot. Ya, robotnya sudah terkoneksi dengan aplikasi ya. Jadi di dalam aplikasi itu sudah diprogram software robot pintar yang memutuskan atau melihat atau menganalisis, pertama ya, menganalisis pembelian saham-saham mana yang bisa beli dan menganalisis mana yang jual. Sehingga pada umumnya secara sebagian besar dari hasil jual beli yang dilakukan oleh robot itu menguntungkan, ya, banyak sekarang
Tapi kemarin kayaknya ada yang nakal ya, penjual aplikasi robot itu, ada yang kena OJK ya karena investasi dari yang dilakukan disedot habis. Setelah berjalan ya, setelah laba ditarik sama yang investor, ternyata satu saat tertentu ditarik semua oleh pembuat aplikasi. Nah, itu kemarin sudah ditutup oleh OJK, tapi tidak semua ya, tidak semua robot. Makanya harus ada penelitian terhadap kalau kita mau menggunakan aplikasi robot investasi, kita harus penelitian. Meneliti dulu siapa yang punya, siapa yang mengembangkan, dan sebagainya. Ya, kalau ragu-ragu, kalau tidak ada alamatnya, atau tidak ada keterangan apapun, siapa yang mengembangkan, maka jangan masuk. Di bisnis online juga gitu. Kalau kita tidak tahu produsennya itu di mana, alamatnya mana, tokonya di mana, toko offline-nya, atau telepon lokalnya di mana. Jangan hanya telepon genggamnya, tapi telepon lokalnya mana, ya, wilayah kerjanya di mana, itu baru kita mau bisnis online bisa kita lakukan. Kalau enggak, banyak orang ketipu ya, menjual setelah dibayar ternyata enggak jual barang, ternyata hilang alamatnya, ya. Nah, di mana kita mau cari? Enggak tahu karena memang kita belum survei. Memang enggak ada alamatnya, ya, alamatnya enggak ditulis kalau yang niat-niat. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini definisinya, apa yang kita uraikan tadi, bahwa bisnis itu dilakukan secara otomatis. Ya, ditawarkan secara otomatis, dibeli, klik, otomatis berjalan sendiri, menunggu konfirmasi. Ya, setelah dibayar, menunggu konfirmasi, dari konfirmasi sudah dikirim oleh penjual, produsennya, kemudian diambil oleh logistik mengirim secara otomatis, ada laporan di setiap titik, kemudian diserahkan ke konsumen klik selesai, maka startup klik secara otomatis ya, selesai oleh kita, maka perintah bayar kepada produsen langsung diperintahkan oleh startup. Dalam hal ini misalnya Tokopedia, Bukalapak. Jadi kalau kita belanja di Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya itu pembayaran akan disalurkan ke produsennya, penjualnya, ya, kalau barang sudah diterima oleh konsumen. Tapi sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh mesin, oleh robot di Bukalapaknya, di startupnya ya, di Tokopedia dan sebagainya, itu akan dikembalikan ke konsumen jika sampai batas tertentu produk pesanan konsumen belum diterima. Ya, tentunya dengan pembatalan oleh produsen. Ini contohnya ya. Ya, jadi sistem e-bisnis itu memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal, ya, misalnya di dalam Bukalapak itu sendiri, dan eksternal dalam perbankan, dengan sistem distribusi, logistik, dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, ya, eksternal itu mereka secara lebih efisien dan fleksibel, ya, dengan mudah. Coba kita bayar dengan virtual account di BNI, itu begitu mudah. Klik,
langsung terhubung dengan startup, akan langsung tertulis nilai tagihannya. Kita tidak usah ngetik. Dan kita akan percaya bahwa itu, oh ini belanja saya tadi. Karena belanja saya tadi habisnya 68.000 misalnya, maka di virtual account, di bank lembaga perbankan atau di lembaga keuangan yang lain, muncul sebesar tagihan. Jadi kita tagihan tidak pernah ketik sendiri, ya, muncul karena lembaga-lembaga keuangan itu langsung connect, terinteraksi dengan startup. Ya, itu kebaikan dari sekarang perkembangan dari teknologi informasi. Dan apalagi apa namanya yang sering sekarang dikembangkan yaitu kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan. Itu semakin cerdas robotnya karena pengalaman sehari-hari ada masalah setelah di entry oleh manusia, maka selanjutnya si software itu akan bekerja sendiri menyesuaikan dengan masalah sehingga di kemudian hari sudah bisa menjawab sendiri dan seterusnya, semakin pintar itu. Maka ada film di masa depan ya yang menguasai dunia adalah robot, ya, karena robot menggunakan intelijensi buatan, semakin hari semakin belajar, semakin pinter, kemudian mengalahkan manusia. Ada film ya, apa nama judul filmnya itu? Jadi dikuasai robot-robot dunia ini. Dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce ya, tapi juga termasuk pemasaran internet, termasuk juga e-governance ya, pemerintahan. Jadi kayak bayar pajak misalnya ya, sistem perpajakan antara bank ya atau lembaga-lembaga yang menerima pembayaran pajak ya, kantor pos sudah terhubung dengan Direktorat Pajak, pajaknya terhubung dengan tempat-tempat penyetoran kas negara. Itu e-governance ya, contoh e-governance. Atau yang lebih kecil yaitu di Pemda tadi kartu KTP misalnya ya, atau sistem sekarang pembayaran pajak secara online ya, e-samsat itu ya, e-samsat. Kemudian macam-macam, banyak sekali. Ya, kita nanti minggu depan value change ya, ada pembelian secara elektronik, mata rantai, supply chain management, pemrosesan order dan sebagainya ini ya. Ini minggu depan kita supply chain management. Yang secara garis besar tadi saya ceritakan bahwa logistik itu sudah memproses secara elektronik semua pesanan konsumen diteruskan ke produsen ke saluran distribusi, yaitu perusahaan-perusahaan logistik. Ya. Atau yang lebih besar dari supplier ya, bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sudah terkoneksi juga dalam mata rantai supply. Ya. Atau kalau kita akan ekspor juga ada mata rantai ekspor. Kita hanya duduk di kantor mengekspor produk, maka beberapa saat akan datang kontainer akan mengambil barang kita, di mana itu sudah proses di bea cukai, di perbankan, menerbitkan LC dan sebagainya, perintah untuk kirim sudah langsung terotomatisasi oleh proses elektronik, ya, elektronik supply chain. Oke.
pertukaran data antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang disebut dengan apa namanya, jaringan terkomputer, apa namanya, kok sampai lupa, ya, jaringan komputer antar perusahaan, ya, baik intranet. Secara intranet itu internet terprivasi, ya, jadi jalur tersendiri, atau menggunakan intranet di dalam perusahaan sendiri, atau antar perusahaan yang menggunakan jalur tersendiri, atau menggunakan internet secara umum, ya, atau kombinasi dari itu. Ini yang kita ceritakan, bahwa pelaku e-bisnis adalah organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, rekan bisnis, ya, lembaga keuangan, baik, ya, lembaga keuangan, apalagi supplier, mungkin logistik, ya, logistik, pengiriman barang antar perusahaan dengan konsumen, atau antar perusahaan ke perusahaan, importir, eksportir ke importir, menggunakan logistik. Sumber dayanya apa yang digunakan? Alatnya atau medianya yaitu TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi, yang menggunakan komputer dan data yang terkomputerisasi serta jalur jaringan internet. Ya, sasarannya adalah bisnis, proses bisnis utama, pembelian, penjualan, pelayanan, transaksi, ya. Tujuannya koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan organisasi, transformasi proses bisnis, kemudian sharing informasi. Keuntungannya sangat fleksibel dan sangat efisien, fleksibel dan efisien. Sedangkan keamanan ini tergantung, harus menggunakan pendekatan keamanan, ya, terenkripsi datanya, sehingga kita, kalau kita di copy gitu, password kita di copy oleh orang, maka keluarnya kalau dia di paste di satu tempat, maka keluarnya biasanya kalau tidak bintang lagi menjadi bahasa mesin, ya, bahasa mesin yang tidak bisa diterjemahkan kembali ke bahasa manusia, tidak bisa. Kalau program sudah diterjemahkan ke bahasa mesin, maka tidak akan bisa kembali kecuali orang-orang tertentu yang bisa mencari, bukan mengcopy, tapi mencari kombinasi dari password, ya, dengan aplikasinya. Kombinasi passwordnya ini apa sih? Ya, jadi diduga-duga. Orang sering pakai password ini apa ini? Oh, tanggal lahir, seret, tidak kena. Oh, tanggal lahir anaknya, seret, tidak kena. Oh, kombinasi ini, ya, dicari dengan mesin. Kombinasi password yang dicari. Jadi bukan mengcopy password seseorang kemudian dirubah ke dalam bahasa manusia, tidak bisa. Jadi kalau sudah bahasa mesin, tidak bisa lagi kembali. Ya, tentunya akan meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas naik, omset naik, efisien biayanya, sudah tidak perlu lagi biaya-biaya yang besar, misalnya biaya besar itu apa? Biaya pemasaran, ya. Coba kalau kita punya produk kemudian dipasarkan melalui jalur-jalur yang normal, maka pemasarannya akan menggunakan artis-artis misalnya, ya. Bayarnya berapa itu? Nah, sekarang kalau kita tidak usah lewat pemasaran yang
biasa, ya dalam tanda kutip, lewat saja di startup, maka barang kita akan semakin dikenal, ya, produktivitas akan meningkat, keuntungan akan menjadi tinggi karena biayanya lebih efisien. E-commerce kegiatan jual beli dalam arti luas bukan hanya sekedar jual beli, ya, mencakup segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik antar organisasi dengan stakeholder eksternalnya, ya. Bisa dibilang bisnis to bisnis, bisnis to customer, ya. Jadi bisnis to bisnis, misalnya perusahaan dengan perusahaan bertukar informasi mengenai kebutuhan bahan baku yang diproduksi oleh perusahaan yang lain yang bisa kita pakai, nah, itu bisnis to bisnis. Kalau bisnis to customer, ya berarti sudah kegiatan di pemasaran. Ya, ini. Jadi mencakup semua kegiatan. Pelayanan pelanggan, pembelian bahan baku, dan lain-lain, ya. Pemasaran, order taking, pengiriman. Ya, ada dua sisi e-commerce, buy side sama sell side, ke belakang dan ke depan, ke hulu dan ke hilir. Ya, yang ke hulu dalam hubungannya dengan pengadaan sumber daya, bahan baku, ya, dan tenaga kerja, tenaga ahli dan sebagainya. Kalau ke hilir dalam hubungannya dengan pelanggan. Oke. Nah ini organisasi dari e-commerce itu begitu. Buy side e-commerce dan sell side e-commerce. Dari sisi penjualan, yang sebelah kiri sisi pembelian. Nanti bisa dipelajari di slide, ya. Ya, bisnis itu mencakup ini tadi banyak, tidak hanya jual beli, tapi mencakup proses elektronik dari semua apa? Semua pelayan, ya, semua pelayan yang akan melayani masyarakat, baik bisnis maupun apa? Maupun kepentingan publik, yaitu pemerintahan, ya. Ini mencakup semua. Ini e-commerce-nya itu di dalam e-bisnis. Ini continuous maksudnya, ya. Continuous, lanjutan dari sini, ya. Jadi e-bisnis itu bukan hanya menggunakan, ya, penggunaan, tapi mengubah proses, ya. Tidak hanya untuk otomatisasi proses bisnis, namun juga mencakup penggunaan teknologi untuk mengubah proses-proses bisnis, ya. Banyak sekali yang bisa diubah. Ini contoh harian Kompas yang juga memiliki bisnis Kompas online, Jawa Pos online, apalagi mah, ya, di apalagi ya, Warta Sumatera, Warta Medan, Warta Sekayu, Warta Jember, Warta, ya, banyak sekali digunakan sekarang oleh lembaga-lembaga berita karena koran sudah tidak laku lagi, ya. Koran tidak laku lagi. Ya, ini gambar dari transaksi e-bisnis. Tadi ada business to business dan business to customer. Ternyata customer to business ada.
Misalnya feedback dari customer, misalnya komplain, ya, misalnya customer to customer, apalagi customer to customer, ya, peer to peer, blog and communication, pakai kita bikin blog product recommendation dari customer, membuat rekomendasi tentang produk-produk tertentu yang dibaca oleh customer yang lain. Kemudian ada sosial, customer to governance, pemerintahan, ya, feedback to governance, atau governance to customer, ya, di sini tadi, ya, pembayaran pajak, pembayaran, ya, pajak kendaraan, pajak penghasilan yang sudah mudah sekali sekarang, ya, laporan pajak tidak lagi harus jalan ke kantor pajak, tapi cukup di depan komputer. Ya, ini bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian cari contohnya yang lebih konkret dari masing-masing jenis transaksi bisnis ini. Dulu elektronik sampai menjadi internet bisnis, ya, lelang, virtual office, ya, virtual office, pendidikan jarak jauh, PJJ online, pusat data nirkabel, ya, penyediaan informasi yang dapat didownload dari gudang data. Ya, biasanya organisasi tertentu yang kita, misalnya pendidikan, maka kita bisa download data dari Kemendikbud, ya, yang ada gudang data tentang pengumuman, tentang surat menyurat, tentang apa yang sudah lalu, tentang peraturan-peraturan, tentang undang-undang, tentang berkisar, ya, tentang, atau dari Departemen Kehakiman dan HAM, di situ akan banyak data peraturan-peraturan. Kita bisa download pusat data nirkabel. Ini sudah tadi, ya, bisnis to bisnis, bisnis to customer, customer to customer, customer to bisnis, customer to governance, bisnis to governance. Ini dalam misalnya contohnya pengadaan barang, ya, coba cari contohnya di sini. Ada customer to governance, governance to customer. Ya. Coba cari contohnya yang Anda ketahui, boleh lihat di, ya, dari contoh, bukan contoh yang tidak ada, tapi contoh yang sudah berkembang di internet. Cari contohnya ini, ya, nanti tambah, ya. Ada, kalau kita beli buku, musik, video, kemudian aplikasi-aplikasi tertentu, Amazon.com, ya, ada eBay, ada Alibaba, ada macam-macam lah. Nanti kalian bisa tambahkan. Tambahan yang dari kalian nanti diupload, ya. Oke, kita akhiri, sampai ketemu minggu depan. Nah, kita ini bahan diskusi yang menurut Anda apa, bisa lihat di
apa namanya, di internet atau di buku-buku yang kalian miliki atau e-book di internet, atau apa yang tadi sudah kita jelaskan di depan, apa kaitan e-business dengan e-commerce, e-governance, dan e-learning. Tadi gambarnya ya, ini e-commerce, ini e-business. Maka di sini ada e-governance, ada e-learning, ada yang ya. Nah, apa hubungannya? Oke, terima kasih perhatiannya. Sekarang jam berapa? Belum lama kita ya, baru 45 menit. Terima kasih perhatiannya ya. Coba dicarikan tadi contoh-contoh dari hubungan antar apa? B2B, B2C, B2G ya, B2G ya, bukan G ya. Tidak karo putuku, bukan G Pak, tapi G. Jadi putu nih. Putu anak sekarang TK sudah bahasa Inggrisnya sudah oke ya. Soalnya tontonannya kan bahasa Inggris, cerita apa? Cerita anak-anaknya itu pakai bahasa Inggris semua, jadi di telinganya sudah telinga orang Inggris anak sekarang. Oke, terima kasih perhatiannya, banyak yang masuk, 35 sudah tinggal sedikit, kayaknya 38 ya. Suara saya kurang jelas, ah? Jelas ya? Jelas, Pak. Oh, jelas, ya. Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Jadi kalau kurang jelas tadi kayaknya percuma ya. Terus kadung ngomong akeh. Ngerti ya orang Sekayu, wis kadung ngomong akeh. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Malang ngerti. Malang, iyo ah. Mana Malang tadi? Siapa tadi? Malang, Mbak Ayu ya? Iya, Pak. Ngerti ya, ngerti. Wong ngalam sih. Oke, kita akhiri. Nanti ya, dijawab 2 pertanyaan tadi, dan ditambah contoh-contoh dari bentuk jenis-jenis e-bisnis. Ya, sampai jam 23 ya. Bisa ya, sambil lalu dikerjakan, saya kira tidak sulit. Hanya 2 pertanyaan dan contoh-contoh dari jenis-jenis e-bisnis. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung live ya. Kalau mau rapat boleh. Saya live. Kalau mau melanjutkan rapat boleh ya.